Tolong dipantau komenan-komenan itu, sekiranya kita bisa sikapi, setelah urusan ini beres kita sikapi. Geger aksi Ibu Tiri almarhum Nizam berinisial TR yang menguak fakta terkait sikap ayah kandung Anwar Satibi. Fakta-fakta terkait ayah kandung almarhum Nizam tersebut dibeberkan. TR kemarin saat diperiksa sebagai saksi di Polres Sukabumi. TR diperiksa terkait laporan polisi ibu kandung almarhum Nizam atas ayah kandung Nizam sebelumnya atas dugaan kelalaian dan penelantaran anak. Salah satu hal mengejutkan yang diungkapkan pula oleh Ibu Tiri Nizam bahwa Anwar Satibi telah menikah siri 6 kali, namun keenamnya telah bercerai, di mana semuanya diduga karena alasan KDRT. Apa saja fakta-fakta tak terduga yang diungkap Ibu Tiri almarhum Nizam di hadapan penyidik Polres Sukabumi kemarin? Seperti apa pula respon pihak Ibu Tiri terkait kabar yang menyebutkan bahwa Anwar Satibi punya backingan di Sukabumi untuk menghadapi siapapun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus meninggalnya bocah 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Nizam, hingga saat ini masih terus bergulir di ranah hukum. Kasus ini telah menjerat Ibu Tiri Nizam berinisial TIR sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi dari ayah kandung Nizam. Tak hanya itu, Lisnawati ibu kandung pun telah melayangkan laporan polisi atas ayah kandung Nizam, yaitu Anwar Satibi di Polres Sukabumi, Jawa Barat. Yang terbaru, pihak Ibu Tiri Nizam berinisial TR kemarin telah diperiksa sebagai saksi terkait laporan polisi ibu kandung atas ayah kandung Nizam tersebut. Pihak kuasa hukum TR pun mengungkapkan bahwa kliennya kooperatif dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Hari ini itu TR selaku Ibu Tiri dari almarhum Nizam diperiksa di Polres Sukabumi terkait laporan dari ibu kandungnya. Jadi kemarin kan ibu kandungnya melaporkan bapak kandungnya Nizam, dan hari ini klien kami diperiksa sebagai saksi terhadap laporan ibu kandung kepada bapak kandungnya, si Anwar. Prosesnya beberapa jam ya, dari siang ke atas sampai sore tadi. Jadi betul klien kami kooperatif dan seperti biasa menunjukkan bahwa dia taat hukum, artinya siap diperiksa kapanpun. Nah, tadi diperiksanya itu salah satunya yang dia sampaikan adalah sejak dia jadi istrinya Anwar atau bapaknya Nizam ini. Sejak dari situ dia memberikan keterangannya walaupun hanya singkat-singkat dan sesuai dengan pertanyaannya saja tentunya. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Keterangan TR selaku ibu tirinya ini, apa yang disampaikan, dia sampaikan yang sebenar-benarnya, dia sampaikan yang sejujur-jujurnya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Acong Latif mengungkap bahwa dalam keterangannya, pihak Ibu Tiri menguak fakta baru kepada penyidik bahwa ada upaya ayah kandung Nizam diduga menghalang-halangi Nizam bertemu ibu kandungnya. Dugaan itu ia ketahui dari aksi ayah kandung yang telah memberitahu Nizam bahwa ibu kandungnya seolah-olah sudah meninggal dunia. Bahkan, diungkapkan pula bahwa ketika Nizam mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan ibu kandungnya, respon dari ayah kandung pun langsung emosi dan melakukan hal-hal yang tidak mengenakan. Berdasarkan keterangan dari kliennya TR pun bahwa ayah kandungnya diduga melakukan penganiayaan kepada Nizam. Namun terkait penyebab meninggalnya, Nizam masih belum tahu. Jadi tadi pemeriksaannya itu
disampaikan oleh ibu tirinya bahwa memang ini kan terkait ibu kandungnya ya, ibu kandungnya Nizam melaporkan bapaknya penelantaran dan adanya kekerasan dan lain-lain. Nah, yang dilaporkan, yang disampaikan oleh ibu tirinya dalam hal ini adalah TR, bahwa bapaknya Nizam ini membangun kepada Nizam kalau ibu kandungnya ini tidak ada dan sudah meninggal. Itu yang dibangun. Ini yang disampaikan oleh klien kami ya, saat di BAP. Artinya bapaknya Nizam ini benar menghalangi Nizam kepada ibu kandungnya. Dan setiap Nizam ini mau ketemu ibu kandungnya, pengen ketemu dan lain-lain, bapaknya ini marah. Bapaknya ini tidak mau, dan Nizam ini dimarahin, bahkan cenderung mendapatkan kekerasan yang tidak baik oleh bapaknya. Artinya itu yang dibangun ke pikiran Nizam ya. Kepikiran Nizam mungkin biar Nizam ini tidak mencari, biar Nizam tidak tidak mau menemui, karena setiap mau menemui dimarahin. Setiap pamit misalnya, setiap mempertanyakan ibu kandungnya itu langsung dimarahin, ibunya udah nggak ada gitu. Dan menurut ibu tirinya disampaikan bahwa memang ada pembelaan dan nggak mau, tapi ibunya tetap menjemputnya sehingga dibawa ke dokter. Itu keterangan itulah yang disampaikan oleh ibu tirinya tadi di kepolisian, tapi di luar penyidikan itu ya tetap ibunya dalam hal ini mengatakan kepada kami khususnya bahwa yang melakukan penganiayaan ini adalah bapaknya, seperti yang disampaikan oleh sebelum-sebelumnya sama kita itu. Nah, artinya bapaknya ini diduga melakukan penganiayaan terhadap Nizam. Penyebab sampai Nizam seperti kondisi terakhir itu adalah menurut ibu tirinya ini adalah bapaknya. Selain itu, Acong Latif menyampaikan bahwa ada dugaan Anwar Satibi ayah kandung almarhum Nizam mempunyai backing di belakangnya. Dugaan itu pasca muncul video Anwar Satibi di Polres Sukabumi dengan kedua orang terdekatnya membuat konten akan menyikapi setiap komentar-komentar negatif tentang dirinya. Bahkan Acong Latif meyakini bahwa tidak lama hukum akan berbicara dan ayah kandung Nizam bisa jadi akan ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum ibu tiri Nizam ini juga mengungkap bahwa ayah kandung Nizam telah menikah lebih dari 6 kali. Hubung sekarang di komenan banyak yang aneh-aneh, tolong dipantau komenan-komenan itu. Sekiranya kita bisa sikapi, setelah urusan ini beres kita sikapi. Siap, nanti kita gas. Bapaknya Nizam ini kan selama ini seolah-olah dia kebal hukum. Dia membawa kelompok dan lain-lain itu kan. Bahkan ada videonya yang beredar, siapapun yang berkomentar negatif kepada dia akan menyikapi gitu. Kira-kira begitu kan. Artinya dengan sangat sombong dan songongnya seolah-olah kebal hukum bapaknya Nizam ini, saya pastikan tidak akan kebal hukum. Saya pastikan polisi profesional dan bisa jadi secepatnya dia menjadi tersangka dan ditahan. Proses hukum berjalan. Itu. Ya walaupun misalnya ada backing dan lain-lain, saya tidak tahu. Dari historis riwayatnya juga kan, bapaknya ini nikah lebih dari 6 kali. Kalau nggak salah 7 kali, pokoknya lebih dari 5 kali. Yang diduga bercerai semuanya itu karena kekerasan di dalam rumah tangga. Artinya apa? Ada histori yang tidak baik Anwar ini sebagai kepala rumah tangga. Ada histori perilaku buruk sebagai kepala rumah tangga yang tidak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini. Gitu loh. Sehingga disinilah patut rasanya kita menduga kuat, baik dari klien kami, maksudnya keterangan klien kami, keterangan dari beberapa orang terkait, melihat dari ada beberapa bukti dan histori-histori tadi, patut dan kuat dugaannya memang bapaknya ini melakukan kekerasan terhadap
adik Nizam ini gitu. Dan itu terbukti dari pengakuan istri ibunya Nizam ini kan. Ada pengakuan dia pernah diperlakukan seperti apa. Terus sekarang juga istri yang sekarang juga dia sering mendapatkan kekerasan perlakuan yang tidak baik. Dari dua istri ini aja menyampaikan kalau Anwar ini sering melakukan kekerasan gitu loh. Dari dua ini kan juga belum lagi istri-istri yang lainnya ini gitu. Artinya di sini kita tidak menjudge orang, tapi saat bicara fakta, logika hukum, kemungkinan besarnya memang melakukan. Dugaannya itu ada, dugaannya kuat kalau dia melakukan kekerasan terhadap istrinya dan anaknya ini gitu. Sementara itu, Acong Latif juga menanggapi terkait hasil rapat dengar pendapat soal kasus Nizam yang digelar di DPR RI dengan ibu kandung dan sejumlah lembaga termasuk KPAI dan juga LPSK. Acong Latif menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut menduga ayah kandung Nizam juga terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak kandungnya. Namun, ia menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menemukan penyebab pastinya. Dari awal sebelum lembaga perlindungan anak, sebelum lembaga-lembaga lain menyampaikan dan mengatakan itu, saya pertama kali yang menyampaikan ada dugaan kuat bapaknya yang melakukan kekerasan itu. Bapaknya yang diduga kuat melakukan penganiayaan itu. Itu sebelum jauh KPAI menyampaikan itu. Itu sebelum sebelum ada lembaga-lembaga lain yang mengatakan itu. Jauh sebelum itu. Dan sekarang kan diamini oleh KPAI. Bahkan kemarin di DPR banyak yang berpendapat, yang memberi masukan bahwa memang bapaknya ini patut diduga dan cenderung melakukan kekerasan itu. Bahkan kemarin di DPR kan dibahas oleh salah satu anggota DPR, Bapak Sudison Chandra, akan ditanyakan sama beliau ini ke kepolisian. Apa penyebabnya? Tolong dicari penyebabnya. Artinya saat terakhir dengar rapat atau dengar pendapat di rapat DPR itu kan penyebab kematiannya apakah memang adanya penganiayaan disebabkan oleh apa, pukulan yang mana, itu kan belum sampai sekarang. Jadi kalau ibu tirinya pun di luar konteks penyidikan tadi sebagai saksi dari ibu kandung terhadap bapak kandungnya, ya dia tidak melakukan kekerasan terhadap Nizam. Dari awal saya juga sampaikan bahwa bapak kandungnya diduga kuat melakukan kekerasan terhadap Nizam. Di sisi lain, KPAI mengungkap adanya dugaan keterlibatan ayah kandung dalam kasus kematian Nizam Syarif. Lantas, seperti apa pernyataan pihak KPAI tersebut dan seperti apa argumentasi mereka di balik pernyataannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kasus meninggalnya bocahnya 12 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat Nizam Syafei, kini masih menjadi sorotan publik. Sorotan kini ditujukan kepada ayah kandung Nizam, yaitu Anwar Satibi. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI usai melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun menjelaskan hasilnya. Menurut Diah Puspitarini selaku komisioner KPAI, kematian Nizam Syafei diduga akibat adanya kesengajaan melakukan kekerasan dan secara terencana dari orang tua kandung Nizam atau yang disebut femisida.
dan dugaan penyiksaan lainnya seperti pemukulan dan tamparan. Seperti ini runtutan waktu penyiksaan dilihat dari kondisi fisik Nizam berdasarkan keterangan ibu kandung dan keluarga kepada dia selaku komisioner KPAI saat ditemui oleh tim intens investigasi kemarin. Kami menerima pengaduan dari ibu kandung ini pada tanggal 23 Februari, yaitu hari Senin. Nah, kemudian kami menindaklanjuti, mengkaji, dan hari Rabu tanggal 25 Februari kami melakukan pengawasan mandiri secara langsung ke lokasi, yakni di Jampang Kulon, Sukabumi. Nah, kami bertemu dengan keluarga besar. Awalnya tentu saja kami meminta pertimbangan dari UPTD PPA, kemudian juga dari pemerintah kecamatan, ya, Kecamatan Jampang Kulon. Nah, kemudian kami diarahkan ke keluarga besar dengan pertimbangan karena keluarga besar ini juga berdekatan dengan makam almarhum. Nah, kemudian kami bertemu baik dengan keluarga, Peksos, pekerja sosial, dan juga tetangga. Nah, informasi yang kami dapatkan adalah bahwa memang ayah kandung ini juga sering melakukan kekerasan kepada anak NS, ya, yang tentu saja tidak hanya sekali dua kali, ya, sejak kecil, tetapi lebih intens di 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir itu berarti ya sejak tahun 2021 lah ya, 2021 hingga sampai Ananda NS ini meninggal dunia. Gitu. Nah, dari keterangan berbagai pihak inilah yang kemudian kami rangkum, terus saya sampaikan kepada pimpinan sidang ketika FPP kemarin. Dan sebelumnya sebenarnya kami sudah menyampaikan kepada Pak Kapolres Sukabumi bahwa ini yang kami temukan nih fakta di lapangan. Jadi mohon bisa ditindaklanjuti. Kalau yang kami dapatkan informasi itu yang pertama baik pemukulan, kemudian ditampar. Tetapi kalau melihat melihat lebih jauh, tidak hanya itu, ternyata ibu kandung pernah menyampaikan juga anak sempat disudut rokok, ya, dan lain sebagainya, adalah unsur kekerasan. Nah, kenapa saya mengatakan ada unsur kekerasan? Karena banyaknya saksi yang melihat, gitu ya, banyaknya saksi yang melihat, dan kalau kita bisa kita analisis ya dari video itu dan pernyataan saya di awal 2 minggu yang lalu, sekuat apa sih anak ini, sekuat apa orang tua yang melakukan felisida kepada anak di usia 13 tahun. Kenapa? Karena data di KPAI, anak-anak korban felisida itu rata-rata usia di bawah 10 tahun, Mas. Jika pelakunya ibu. Nah, karena ini pelakunya ibu tiri, ya ibu kandung atau ibu tiri, pelakunya ibu tiri dan anak ini usia 13 tahun, berarti kan anak sangat lemah sekali. Tetapi hipotesa atau kesimpulan sementara yang kedua bisa jadi bahwa si ibu ini tidak melakukan sendiri. Nah, jadi di jeda waktu itu mungkin juga ayah juga melakukan. Nah, itulah yang kami yang kami agak terlupa menyampaikan kemarin ketika FPP. Terkait tanggapan pihak ayah kandung yang membantah dugaan dari pihak KPAI bahwa ayah kandung juga diduga terlibat dalam melakukan kekerasan, pihak komisioner KPAI menilainya sebagai hak dari ayah kandung untuk membantahnya. Namun, menurut pihak KPAI, pihak kepolisian yang akan membuktikan benar atau tidaknya dugaan yang ditudingkan kepada ayah kandung Nizam tersebut. Dan menurutnya, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik saja, melainkan juga dalam bentuk verbal dan juga non-verbal. Sehingga ada 3 delik di balik kematian tragis Nizam Syafei, yaitu penelantaran anak, 2 kekerasan, dan 3 penghambatan bertemu orang tua. Tak hanya itu, Diah Puspitarini juga menungkap terkait pihak keluarga dari almarhum Nizam Syafei yang mengaku sudah mengingatkan Anwar Satibi selaku ayah kandung Nizam agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Namun respon Anwar Satibi selalu meminta keluarga atau tetangga untuk tidak ikut campur karena yang dia pukul adalah anaknya sendiri. Dia bahkan juga menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, ayah kandung Nizam, yaitu Anwar Satibi, diduga kuat menghalangi anaknya untuk bertemu ibu kandungnya.
Salah satu cara dari sang ayah menghalangi anaknya untuk bertemu ibu kandungnya adalah dengan mengatakan kepada Nizam bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Bahwa pihak ayah Nizam itu membantah Bu terkait dugaan adanya kekerasan dalam kasus ini. Mungkin nanggapinnya KPI seperti apa sih? Tidak apa-apa, silahkan. Karena kekerasan sejatinya tidak hanya berbentuk fisik. Kekerasan itu ada kekerasan psikis, kemudian kekerasan fisik, kekerasan psikis juga masuk verbal dan non-verbal. Jadi menurut saya konteks kekerasan tidak hanya sebatas memukul, tetapi bahwa menelantarkan itu juga bagian dari kekerasan. Neglected and abuse itu satu rangkaian dari perilaku penelantaran dan kemudian kekerasan gitu. Dan juga mungkin kata-kata dan lain sebagainya. Atau penelantaran anak, kedua kekerasan, yang ketiga adalah penghambatan anak bertemu orang tua. Jadi saya tanya ke keluarga besar, ini kan banyak nih keluarga, apakah nggak ada yang mengingatkan sama sekali? Sudah diingatkan, tetapi jawaban dari si ayah kandung ini adalah, ini anak saya, jadi ini urusan saya, jangan ikut campur gitu ya. Begitu juga tetangga yang mengingatkan gitu ya, tetangga juga mengingatkan, Bu, nggak usah keras-keras sama anak gitu ya, tetapi jawabannya juga sama, ini anak saya, nggak usah ikut campur. Sehingga ketika dijawab seperti itu, baik keluarga besar ataupun juga tetangga ini sudah pada akhirnya ya sudah menyerah gitu untuk tidak mengingatkan kembali. Nah, ini sebenarnya titik balik keabaian kita semua kan di situ ya. Pada akhirnya terjadi fetisida ini. Tidak hanya penelantaran, tetapi selain penelantaran, yang kedua adalah pencegahan akses anak bertemu dengan orang tua. Yang itu juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 14. Ya, karena si ibu ini udah 4 tahun nggak bisa ketemu sama anak. Kalau mau ketemu selalu dijawab sibuk atau apa. Nah, ternyata saya mendapatkan informasi bahwa si ayah ini bilang ke si Ananda MS kalau ibunya itu sudah meninggal. Maaf, saya terlupa untuk menyampaikan ini ketika di RJB kemarin. Nah, saya mendapatkan informasi dari keluarga besar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.